Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, kita akan menjelaskan terkait biografi Ummahatul Mukminin, yakni Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Khadijah radhiyallahu an lahir di Mekah sekitar 15 tahun sebelum tahun gajah. Ayahnya bernama Khuwailid bin Asad, salah seorang terkemuka dan orang besar Quraisy, bahkan termasuk salah satu orang terpandang yang dikenal. Bukti yang disebutkan para ahli sejarah yang menunjukkan kedudukan dan posisinya adalah ia menjadi salah satu delegasi yang diutus kaum Quraisy ke Yaman untuk mengucapkan selamat kepada Raja Yaman Arab, Saif bin Zuyazan, ketika mengusir orang-orang Habasyah dari negerinya dan negeri-negeri Arab di Yaman, dan berhasil mengalahkan mereka. Adapun ibu Khadijah adalah Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam. Nasabnya terhubung hingga Luay bin Ghalib, nasab kaum Quraisy. Dan pada Luay inilah nasab Khadijah bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Sebelum mendapat kemuliaan menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah sudah pernah menikah sebelumnya. Ia menikah dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi sebelum menginjak usia 15 tahun. Namun, kematian merenggut suaminya, Abu Halah, sebelum sempat menjadi yang bisa disebut sebelum sempat meniti jalan kemuliaan dan menapaki tangga ketenaran. Setelah beberapa lama pasca kematian suaminya, Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi, salah seorang lelaki terkemuka Quraisy, datang lalu menikahinya. Ia adalah Atik bin Abid bin Abdullah Al-Makhzumi. Khadijah melahirkan anak darinya. Namun, pernikahan ini juga tidak berlangsung lama. Khadijah, pemimpin kaum wanita Quraisy itu pun hidup sendiri lagi tanpa suami saat usianya belum menginjak 25 tahun. Sejak itulah Khadijah terus menjalani kehidupan seorang diri tanpa didampingi suami hingga usianya mencapai 40 tahun. Kesibukan mengurus harta benda membuatnya tidak sempat memikirkan untuk menikah. Ia memutuskan untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang ia miliki secara adil dan halal melalui perdagangan yang sudah biasa dijalani kaum Quraisy. Hingga suatu malam, Khadijah At-Tahirah radhiyallahu an bermimpi melihat matahari turun ke rumahnya hingga menerangi rumah dan juga sekelilingnya. Khadijah tidak dapat menafsirkan mimpi ini. Apakah berarti kabar gembira yang bisa membuatnya tersenyum dan merasa bangga, ataukah justru akan kian membuatnya bingung, larut dalam kecemasan dan terguncang? Untuk menghilangkan kegundahan dan kecemasan tersebut, lalu kemudian Khadijah memutuskan untuk pergi ke rumah sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Lalu kemudian Khadijah menceritakan perihal mimpinya. Mendengar hal tersebut, wajah Waraqah langsung berbinar terang dengan senyum lebar. Ia berkata kepada Khadijah, "Bergembiralah wahai Khadijah, nubuwah akan muncul dari rumahmu, lalu menerangi seluruh dunia." Mendengar hal tersebut, Khadijah pun keluar dari rumah sepupunya dengan jiwa dan hati yang tenang. Khadijah binti Khuwailid adalah wanita yang kaya yang memperdagangkan hartanya. Seperti diketahui, orang Arab hidup pada fase jahiliyah akut, sehingga bisa dipastikan bahwa Khadijah pernah beberapa kali mengalami pencurian. Kalau mendengar kejujuran, bertutur kata, besarnya amanat dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, Khadijah mengirim utusan untuk menemui beliau, menawarkan untuk memperdagangkan harta miliknya ke Syam, dan bersedia memberi beliau imbalan terbaik yang pernah ia berikan pada para pedagang lain. Namun, saat melihat Muhammad SAW, Khadijah tahu bahwa ia tidak akan pernah menemukan lelaki sepertinya
ia dirundung kebingungan memikirkan bagaimana cara agar bisa menikah dengan Muhammad SAW. Di tengah kebimbangan dan guncangan, datanglah temannya bernama Nafisah binti Munabih dan duduk untuk berbincang. Hingga akhirnya Nafisah mampu menangkap rahasia yang tersembunyi di balik wajah dan tutur kata Khadijah. Nafisah menenangkan rasa khawatir dan segala perasaan Khadijah. Nafisah mengingatkan temannya bahwa dirinya adalah wanita terhormat, keturunan bangsawan, punya harta dan kecantikan. Ia memperkuat kata-katanya ini dengan banyaknya lelaki terhormat yang datang meminangnya. Begitu keluar dari rumah Khadijah, Nafisah langsung menemui Nabi SAW dan berbicara kepada beliau agar menikahi At-Tahirah Khadijah. "Muhammad, mengapa kamu tidak menikah?" tanya Nafisah. "Aku tidak punya apa-apa untuk menikah," sahut beliau. "Jika engkau dicukupi dan diajak menikah dengan seorang wanita yang berharta, cantik, mulia, dan berkecukupan, apakah kamu mau menerimanya?" tanya Nafisah. "Siapa dia?" sahut beliau dengan nada tanya. "Khadijah binti Khuwailid," jawab Nafisah seketika. "Kalau dia mau, aku menerima tawaran itu," sahut beliau. Dari percakapan itu, beliau Nabi Muhammad SAW mengutarakan niat untuk menikahi Khadijah kepada para paman beliau, Abu Thalib, Hamzah, dan lainnya. Kemudian pergi menemui paman Khadijah, Ammar bin Asad, dan meminang keponakannya sambil memberi mahar. Khadijah At-Tahirah memilih Nabi SAW sebagai suami yang kala itu miskin, sementara ia sendiri kaya raya yang menjadi incaran para lelaki kaya dan terhormat di tengah-tengah kaumnya, namun enggan menerima mereka. Sudah cukup menunjukkan kebijaksanaan, kecerdasan, dan kekuatan akalnya. Melalui kebijaksanaan dan kekuatan akal, ia tahu bahwa kejantanan sempurna, kemuliaan fisik kesatria, dan watak yang lurus jauh lebih baik dari kekayaan materi dan harta benda yang pasti akan lenyap. Khadijah sangat bahagia dan senang karena ia merasa bahwa yakin suaminya suatu hari nanti akan memiliki kedudukan besar. Oleh karenanya, ia mendambakan diberi anak dari beliau. Saat-saat bahagia itu akhirnya tiba kala Khadijah melahirkan anak pertama. Ia adalah Qasim, yang dengan nama ini beliau dipanggil dengan kunyah Abu Qasim. Setelah itu, keturunan beliau yang diberkahi lahir silih berganti. Setelah Qasim, Khadijah melahirkan Zainab, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ini terjadi sebelum masa nubuah. Setelah masa nubuah, Khadijah melahirkan Abdullah yang disebut sebagai At-Thayyib, lelaki baik, dan At-Thahir, lelaki bersih. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan tentang anak-anak Rasulullah SAW dari rahim wanita suci dan banyak anak, Khadijah. Ia berkata, Khadijah melahirkan 2 anak lelaki dan 4 anak perempuan untuk Rasulullah SAW. Qasim, Abdullah, Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Ruqayyah. Adapun Ibrahim, ia berasal dari Maryah Al-Qibtiyah. Semua anak laki-laki beliau meninggal dunia saat masih kecil. Sementara anak-anak perempuan beliau, mereka semua menjumpai Islam, masuk Islam, dan berhijrah. Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Utsman. Zainab menjadi istri Abu As bin Rabi'in bin Rabi bin Abu Syam. Fatimah menjadi istri Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridai mereka semua. Setelah masa kenabian tiba, Ibunda Khadijah radhiyallahu an adalah perempuan yang pertama kali mengimani Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sangat mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan suka maupun duka. Sampai akhirnya tibalah waktu kembali keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Ibunda kita Khadijah radhiyallahu an punya jasa besar terhadap setiap muslim dan muslimah hingga kiamat, karena
Dialah yang membantu Al-Habib Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah, membantu beliau kala menghadapi ujian dan musibah, dan mendampingi beliau kala sendirian. Semoga Allah meridainya, membuatnya senang, dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Demikianlah biografi singkat terkait Ummahatul Mukminin Ibunda Khadijah At-Tahirah radhiyallahu an. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.